Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas makalah pendidikan agama Islam yang berjudul Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dan Konsep Ketuhanan, yang beranggotakan 1 Ainur Aini dengan NIM 210448, 2 Abdullah dengan NIM 210024, 3 Akang Abdika Rizki dengan NIM 210326. Langsung aja kita menuju ke dalam pembahasan materi dengan judul Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dan Konsep Ketuhanan. Ilmu pendidikan agama Islam sendiri merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam. Dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa yang dinamakan saling menghargai satu sama lain. Sedangkan pada era globalisasi ini, pendidikan sangat penting bagi peserta didik, karena era globalisasi dapat membawa kita untuk semakin mudah memperoleh informasi dari luar yang dapat membantu kita menemukan alternatif-alternatif baru dalam usaha memecahkan masalah, terutama dalam bidang pendidikan. Misalnya, melalui internet kita dapat mencari informasi dari seluruh dunia tanpa harus mengeluarkan banyak dana. Melalui internet pun kita dimudahkan untuk menggali seluruh informasi yang ada di luar sana. Untuk mengacu dalam pengertian ilmu pendidikan Islam secara etimologi, pengertian Islam secara etimologi dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa yaitu lughatun. Ada tiga kata yang digunakan. Yang pertama at-tarbiyah, yang kedua at-ta'lim, yang ketiga at-ta'dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan dan cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam. Ketiga makna itu mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan berkaitan dengan satu sama lain. Sedangkan objek ilmu pendidikan Islam, ada 3 objek ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, menyadarkan manusia sebagai makhluk individu, yaitu makhluk yang hidup di tengah-tengah makhluk lain. Yang kedua, menyadarkan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk simbiosis mutualisme, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, menyadarkan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode pendidikan dalam Islam ada 11 macam. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah ini adalah cara penyampaiannya materi pendidikan melalui komunikasi satu arah, yaitu dari pendidik kepada peserta didik. Metode ini agak identik dengan tasiyah, memberi nasihat dan kutub. 2. Metode soal. Metode soal ini dengan cara satu pihak memberikan pertanyaan sementara pihak lain memberikan jawaban. Dalam pengajaran, guru dan atau peserta didik dapat memberikan pertanyaan atau jawaban. Yang ketiga, metode itibar. Metode itibar pendidikan yang dilakukan dengan cara mengambil pelajaran, hikmah, pengertian dari sebuah peristiwa dan atau kisah yang terjadi. Biasanya metode ini terkait dengan penyampaian metode cerita atau ceramah. 4. Metode resitasi. Metode resitasi ini menggunakan pendidikan dengan pemberian tugas. Biasanya metode ini terdiri dari tugas individu dan kerja kelompok. Metode ini juga dimaksudkan agar proses mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan lebih efektif. 5. Metode diskusi. Metode diskusi adalah pendidikan yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran, pendapat dengan menetapkan pengertian dan sikap terhadap suatu masalah. Dengan metode ini, peserta didik akan mencapai titik kebenaran. Yang keenam, metode tamsiliyah.
Metode tamsiliyah dengan cara memberikan perumpamaan kepada lebih faktual. Pendidikan dengan metode ini dapat memberikan pelajaran-pelajaran berharga dari perumpamaan-perumpamaan kepada peserta didik. 7. Metode mukatabah. Metode mukatabah ini adalah pendidikan dengan cara korespondensi atau membuat surat menyurat dalam berbagai tema. Dengan metode ini, hasil pengajaran yang disampaikan oleh pendidik akan lebih berkesan dan terkumpul dalam tulisan. 8. Metode tafhim adalah pendidikan dengan cara memahami apa-apa yang telah diperoleh dari belajar sendiri atau dengan guru pendidik. Metode ini peserta didik ditentukan untuk lebih aktif mendapatkan makna secara mendalam terhadap bahan yang diterimanya. Yang ke-9, metode cerita adalah pendidik dengan membacakan sebuah cerita yang mengandung pelajaran baik. Dengan metode ini, peserta didik dapat menyimak kisah-kisah diceritakan oleh guru, kemudian mengambil pelajaran dari cerita tersebut. 10. Metode pemberitahuan. Contohnya, tauladan adalah pendidik yang dilakukan dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik berupa perilaku nyata, khusus ibadah dan akhlak. Contoh tauladan ini merupakan pendidik yang mengandung nilai paradagogis tinggi bagi peserta didik. 11. Metode akuistion atau self-education adalah metode pendidik diri sendiri. Pendidikan dengan metode self-education dilakukan dengan memberikan dorongan agar peserta didik dapat belajar dan membina diri mereka sendiri. Setelah itu barulah dapat membina orang lain. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu, pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara pribadi, kontinuitas, maupun seluruh umat manusia. Kegunaan pendidikan Islam: menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan eksistensi Allah dan seluruh ciptaannya kepada anak didik, menguatkan iman dan memperkaya pandangan anak didik tentang ajaran-ajaran Islam yang menjadi sumber kehidupan manusia dan sumber ilmu pengetahuan, dan membentuk manusia yang memiliki kepedulian sosial, menaikkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengembangkan lembaga pendidikan Islam agar bersaing dengan lembaga pendidikan umum atau sekuler, dan mengembangkan teori dan menguji teori dengan paradigma pendidikan Islam.